Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratomo Amelianto dengan NIM 19020123 dari kelas Variety C angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pokok pengusahaan migas. Nah, kegiatan pokok pengusahaan migas ini terdapat tiga. Yang pertama ada kegiatan industri hulu. Kegiatan industri hulu adalah kegiatan eksplorasi dan produksi. Nah, kegiatan eksplorasi itu meliputi studi geologi, studi geofisika, dan pengeboran eksplorasi. Nah, pada studi geologi geofisika itu merupakan tahapan awal sebelum kegiatan usaha hulu migas. Lalu yang kedua ada kegiatan hilir. Kegiatan hilir merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Nah, pada kegiatan hilir ini kita melakukan pengolahan kepada bahan tambang atau minyak yang sudah melewati proses eksplorasi dari kegiatan industri hulu. Nah, setelah eh, proses pengolahan ini selesai, kita melakukan pengangkutan, lalu kita juga menyimpan barang tersebut dan diniagakan. Lalu yang ketiga, manajemen operasi. Nah, pada manajemen operasi ini kita memiliki perencanaan anggaran dan program kerja. Nah, perencanaan anggaran ini merupakan pada saat melakukan pengeboran, kita itu memerlukan biaya atau dana yang sangat besar. Nah, dana yang sangat besar itu kita dapatkan dari eh, program kerja yang dimana program kerja itu kita buat sebelum kita melakukan pengeboran. Kayak seperti kita menentukan survei seismik ini akan memerlukan biaya berapa ratus juta atau triliun. Nah, dalam perencanaan anggaran kita sudah menentukan dan kita sudah mengira-ngira berapa anggaran yang akan diperlukan pada proses pencarian minyak tersebut. Lalu yang kedua ada ciri dalam pengusahaan industri migas. Ciri dalam pengusahaan industri migas itu ada tiga. Yang pertama, tingginya risiko kegagalan untuk mencapai tahap produksi. Tinggi risikonya kegagalan itu pada saat kita melakukan kegiatan hulu, kita kan melakukan beberapa studi geologi, geofisika, dan survei, yang dimana saat melakukan survei tersebut kita tidak tentu pasti bahwasanya di bawah tanah atau di tempat itu terdapat hal yang kita cari. Maka dari yang setelah maka dari itu untuk mencapai tahapan produksi itu belum tentu pasti dan resiko untuk gagal itu mesti besar. Namun apabila eh, apabila pengeboran itu lancar, maka keuntungan akan banyak atau besar. Lalu yang kedua adalah besarnya peluang hilangnya modal dalam jumlah besar. Nah, dalam usaha migas, kita memerlukan dana atau modal yang sangat besar. Karena dalam kegiatan ini kita memerlukan teknologi serta pekerja yang sudah mumpuni dalam bidangnya dan mereka itu sudah paham bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi, bukan menanggulangi sih, caranya menggunakan atau menggunakan alat-alat ini untuk melakukan pengolahan minyak. Yang dimaksud hilangnya modal itu
pada saat kita melakukan survei, kita tuh sudah mengeluarkan modal yang sangat banyak, yang dimana survei tersebut belum tentu menghasilkan apa yang kita mau. Lalu yang ketiga, besarnya keuntungan yang diraih. Nah, besarnya keuntungan yang diraih di sini apabila kegiatan usaha migas kita ini berhasil, maka keuntungan yang diperoleh itu sangatlah besar. Selanjutnya ada reservoir minyak. Nah, reservoir minyak ini ada dua. Yang pertama under storage reservoir merupakan tekanan reservoir awal yang lebih besar dari tekanan saturasi atau build point. Dalam kondisi ini hanya terdapat satu fasa, yaitu fasa minyak, sedangkan gas terlalu dalam minyak sehingga tidak terdapat fasa gas bebas atau gas. Nah, pada proses produksi minyak reservoir ini mengakibatkan penurunan tekanan reservoir, dan biasanya penurunan tekanan reservoir ini berlangsung dengan cepat selama produksi minyak karena kompresibilitas minyak, air, dan batuan yang kecil. Lalu yang kedua ada storage reservoir. Saturated reservoir merupakan reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih kecil dari tekanan saturasi atau boil point. Dalam kondisi ini, gas terlarut dalam minyak akan terbebas atau keluar dari minyak, sehingga menghasilkan kondisi dua fasa, yaitu fasa minyak dan fasa gas. Lalu yang selanjutnya ada tujuan utama dari eksplorasi geofisika. Nah, tujuan utama dari eksplorasi geofisika itu untuk membuat bawahan permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur pada permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi, atau bisa juga di atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Nah, tujuan dari kegiatan eksplorasi ini untuk menentukan bahwa adanya minyak atau gas di dalam atau di untuk mengetahui adanya minyak atau gas di dalam perut bumi. Itu merupakan tujuan utama dari kegiatan eksplorasi. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis survei geofisika. Nah, yang pertama ada survei seismik. Apa sih survei seismik? Survei seismik merupakan survei mengukur gelombang merupakan survei yang dimana kita itu menggunakan getaran yang dihasilkan oleh palu ataupun bisa dinamit kecil yang dihantamkan ke tanah atau ditanam di tanah. Dengan menggunakan itu kita dapat mengetahui adanya potensi minyak dan gas di bawah bumi dengan mengandalkan getaran dan hasil data dari proses seismik tersebut. Nah, seismik sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada seismik refleksi, yang kedua ada seismik refraksi. Nah, seismik refraksi merupakan seismik yang dimana mengukur gelombang datangnya menggunakan getaran yang dibangkitkan menggunakan palu dengan jarak yang bervariasi. Data ini terdiri dari deretan data fungsi, waktu, dan kedalaman. Kemudian data itu diimplementasikan untuk menentukan kedalaman bidang batas di bawah permukaan dan kecepatan penjalaran gelombang masing-masing lapisan.
Eh, peristiwa fraksi ini biasanya terjadi pada muka air tanah dan bagian paling atas batalan batuan. Lalu yang kedua ada seismic refleksi. Ini merupakan mengukur permukaan tanah pada suatu geopon. Seismik ini menentukan cara mengukur seismik ini menggunakan gelombang pantul yang direkam. Metode seismik ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan eksplorasi, penyelidikan, penentuan sumber gempa, ataupun mendeteksi struktur lapisan tanah. Dengan metode kelistrikan. Metode merupakan metode geofisika yang menggunakan arus listrik untuk memeriksa bagian bahan tanah bawah permukaan. Metode ini biasa dikenal dengan metode geoelektrik. Kegiatan ini meliputi survei resistivitas listrik, survei resistivitas bunyi listrik, dan survei resistivitas listrik metode dipole-pole. Lalu yang ketiga ada survei elektromagnetik. Pada dasarnya, survei ini diterapkan untuk mengetahui respon bawah permukaan menggunakan perambatan gelombang elektromagnetik yang terbentuk akibat adanya arus bolak-balik dan medan magnetik. Kemudian medan magnet tersebut membangkitkan medan magnet sekunder yang akan terdeteksi oleh reservoir. Lalu selanjutnya ada metode magnetik. Metode magnetik merupakan pengukuran besaran medan magnet bumi yang ditimbulkan oleh berbagai sumber, baik ada yang di dalam perut bumi sendiri maupun adanya pengaruh luar seperti radiasi matahari. Tujuan dari metode magnetik ini untuk mendeteksi anomali medan magnet akibat dari benda yang bersifat paramagnetik hingga medan magnet yang rendah. Selanjutnya ada survei gravity. Survei gravity adalah pengukuran medan gravitasi di serangkaian lokasi yang berbeda atas suatu daerah dengan tujuan dalam pekerjaan eksplorasi adalah untuk variasi berasiasi dengan perbedaan dalam distribusi dan jenis batu. Nah, tujuan dari gravitasi ini untuk mendeteksi anomali medan magnet akibat dari benda yang bersifat paramagnetik hingga medan magnet yang rendah. Selanjutnya ada diagram fasa. Nah, pada diagram fasa ini terdapat beberapa poin-poin yang dimana yang pertama ada bullet point. Bullet point merupakan temperatur di mana suatu campuran mulai menguap atau pertama kali terbentuk sebuah gelembung uap di permukaan cairan. Pada saat dipanaskan sesuai dengan tekanan yang diberikan. Bila temperaturnya diturunkan, lalu yang kedua ada dew point. Dew point adalah daerah di mana terdapat baik fasa gas maupun fasa cair. Lalu yang kedua ada low circle oil, adalah hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan akibat proses produksi hanya sedikit fasa cairan yang akan berubah menjadi fasa gas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen berat metana dari karbon dan hanya akan mulai keluar uap gas bila komponen-komponen ringan seperti metana dan propana mulai bergerak. Lalu yang keempat ada Higgs single oil. Dengan turunnya tekanan Higgs single oil akan menguapkan cairan menjadi gas yang cukup banyak. Hal ini disebabkan kandungan komponen ringan cukup banyak di dalam sistem hidrokarbon. Bila tekanan dan temperatur turun sampai ke kondisi separator, maka akan diperoleh hidrokarbon sebagai gas. Dengan demikian minyak yang diperoleh menjadi berkurang. Yang kelima ada dry gas.
Dari gas adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperatur menurun tidak akan terbentuk cairan. Yang keenam ada wet gas, adalah hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan akan menghasilkan cairan. Nah, ini berikutnya adalah condensated gas. Akan terjadi apabila kondisi hidrokarbon reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari kritisnya sehingga sistem menjadi gas. Akan tetapi bila tekanan turun, maka akan dihasilkan jumlah cairan, dan bila diteruskan penurunan tekanan maka akan kembali menjadi gas. Nah, di sini ada sifat-sifat hidrokarbon. Yang pertama ada faktor volume formasi. Definisikan sebagai volume dalam barel pada kondisi reservoir yang ditempat oleh suatu stok tank barel minyak termasuk gas yang terlalu. Satuan yang digunakan adalah BBM atau STB. Yang kedua ada viskositas minyak mentah. Merupakan keunggulan suatu minyak mentah untuk mengalir. Secara garis besar, pengertian viskositas adalah sifat fluida yang diberikan tekanan tegangan geseran oleh fluida tersebut. Lalu yang ketiga ada API gravity. API gravity merupakan ukuran seberapa berat atau ringan cairan minyak bumi dibandingkan dengan air. Jika gravity API-nya lebih besar dari 10, ia akan lebih ringan dan mengapung di atas air. Jika kurang dari 10 lebih berat dan akan tenggelam. Nah, yang terakhir ada sistem penguburan minyak dan gas. Nah, sistem penguburan minyak dan gas ini yang pertama ada sistem angkat. Sistem angkat atau sistem hoisting system. Fungsi utamanya itu adalah memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk mengangkat serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Lalu yang kedua ada sistem putar. Fungsi utama dari sistem putar adalah untuk memberikan berat putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan berat pada pahat dan mengebor suatu formasi. Putaran ini bersumber dari putaran rotari atau dari putaran motor pada top drive. Besarnya putaran yang diinginkan biasanya disebut dengan rotarian per minute. Lalu ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting dalam operasi penguburan minyak dan gas. Tugas utamanya adalah membantu sistem putar di dalam mengubur sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan dan tempat kerja untuk menciptakan perawatan dan mengganti fluida penguburan. Nah, yang keempat ada sistem tenaga atau sistem power. Sistem tenaga adalah operasi pengeboran terdiri dari power supply equipment yang dihasilkan dari mesin-mesin besar yang biasa dikenal dengan nama prime mover dan distribusi equipment yang berfungsi untuk menurunkan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Terakhir ada sistem pencegahan untuk pemburuan liar atau blockade. Nah, sumber pengeboran merupakan pencegahan pemburuan liar yang utama apabila sedangkan blockade atau BOP merupakan sistem pencegahan blowout sekunder. Apabila sudah terjadi, segera menutupkan sumur sesuai prosedur, kemudian dilakukan sirkulasi untuk mematikannya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.